Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni, kreativitas, dan pemberdayaan sosial di era digital. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Yudi dan juga Ade di edisi hari ini. Saya ingin ke Pak Ade nih, menanggapi yang disampaikan oleh Bro Yudi tadi, bahwa pikiran itu baru dikatakan pikiran ketika dia dibantah. Kalau tidak dibantah namanya doa. Nah, poin saya adalah batasan daripada kreativitas, karena fenomenanya banyak anak muda mungkin yang takut berkreasi karena takut dimarahin sama orang-orang yang lebih tua nih, Pak. Wah, ini udah melenceng nih kalau misalkan musik daerah misalnya, lagu daerah dibuat DJ misalkan. Wah, ini udah melenceng nih. Akhirnya banyak anak muda yang takut berkreasi karena takut salah akhirnya. Seperti apa tanggapannya, Pak Ade? Oke, kalau menurut saya sebenarnya itu hal normal kayak gitu. Karena apa? Karena ketika hal itu menjadi perdebatan, itu ada sebuah hal besar yang keluar dari paradigma yang sekarang kayak gitu. Nah, sama kalau kita balik ke bicara seni, siapa di sini yang mungkin kawan-kawan tidak tahu Chairil Anwar kayak gitu? Chairil Anwar ketika pada awal dia berpuisi, dia dianggap sebagai orang yang tidak mempedomani pedoman dalam penulisan puisi pada saat itu, karena puisi lampau pada saat itu tuh bersajak kayak gitu seperti pantun, dan kemudian juga dia tuh terbilang kaku kayak gitu karena dia harus berirama ketika tapi Chairil Anwar menghajar semua itu pada saat itu. Dan memang hal-hal seperti itu kita tidak bisa bicarakan mau instan ataupun mau tidak instan kayak gitu, karena pasti biasanya balik ke proses pergeseran kebudayaan itu tadi kayak gitu. Karena budaya-budaya semakin berubah, kemudian juga dikarenakan karena orang-orangnya juga berubah, jadi kemungkinan di masa yang akan datang itu menjadi hal yang wajar. Mungkin pada hari ini kita perbincangkan hal yang seperti itu tadi, mungkin di kemudian hari itu menjadi suatu hal yang wajar bagi mereka. Bahkan ada hal yang lebih nyeleneh lagi mungkin yang kita anggap sekarang kayak gitu. Saya rasa itu wajar-wajar saja kalau ini, karena itu perbedaan zaman seperti itu. Oke, artinya sebuah kreativitas ini sebenarnya ada batasnya nggak? Ada misalkan ada rules yang harus diikuti oleh para orang-orang yang berkreasi tidak sebenarnya? Kalau menurut Pak Ade, tetap ada batasnya atau tidak? Oke, kalau menurut saya itu tidak ada kayak gitu. Kalau bicara tadi kreativitas itu seperti interpretasi, ya saya rasa itu tidak ada batasnya. Cuman karena kita ini adalah bangsa timur, kemungkinan ada pakem-pakem yang memang itu tuh ya seperti harus kita ikuti kayak gitu. Dalam artian itu ada adat istiadat barangkali, kemudian ada sopan santun atau hal-hal yang lain. Karena untuk kreativitas untuk ini saya rasa itu tidak masalah selagi tidak melanggar norma-norma yang berlaku kayak gitu. Oke, berarti batasannya adalah norma-norma yang berlaku, kesusilaan, kesopanan, ya, dan sebagainya. Itu yang menjadi batasan ya, Pak? Betul. Selagi kreasi ini tidak menentang hal-hal tersebut, artinya tidak jadi masalah? Ya, tidak jadi masalah. Oke. Karena yang jadi persoalan adalah seperti ini, Pak. Ketika kita ingin menjaga sebuah nilai, nah kreatif ini jadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena kita harus menjaga tadi kan, perubahan sedikit saja, nah itu udah dianggap menyimpang dan sebagainya. Itu yang terkadang jadi persoalan. Bro Yudi, tanggapannya Bro Yudi. Ini banyak anak muda yang mungkin berkeluh kesah juga. Ini dikit nggak boleh, gitu dikit nggak boleh, ya kan? Iya, ini problem juga kan sebenarnya di kita. Kalau kita bicara tentang kreativitas, ya tentu kreativitas nggak ada batasnya. Batasannya ya cuman norma-norma kita aja kan. Kita harus menjaga norma, dan dia tidak mampu juga sebenarnya disebut kreativitas kan. Kalau dia melanggar norma, namanya penyimpangan kan gitu. Jadi itu yang mesti kita pahami bersama gitu kan. Ya kalau dia melanggar norma itu penyimpangan gitu kan. Bukan kreativitas namanya. Ya kreativitas ya tentu di dalamnya ada norma.
di dalamnya ada etika, nilai, ya tetap nilai itu akan kita pertahankan seperti apa. Sama misalnya dalam konteks yang saya bicarakan tadi Rafflesia, apakah nilai dari sebuah Rafflesia ini akan hilang ketika baunya kita ganti? Kan pertanyaan bersama. Sebenarnya ya tidak. Rafflesia bukan di situ, bukan di baunya yang menjadi nilai selama ini, tapi bagaimana proses penemuan Rafflesia ini, bahkan mengambilnya pun dari, kalau kata orang dalam tanda kutip, penjajah gitu kan. Walaupun ya Thomas Raffles pun juga punya peran yang besar lah terhadap provinsi kita sendiri gitu kan. Nah jadi itu pun diambil dari namanya dari Thomas Raffles gitu kan. Nah jadi itu yang nilai-nilai yang kemudian diambil, dan seperti apa bahkan kalau lebih dalam mungkin ya teman-teman penggiat Rafflesia yang boleh menyampaikan, tapi saya sempat mengambil literasi lah atau membaca dari teman-teman ya, bahwa bahkan makna dari Rafflesia, dari limah tangkai bunganya, kelopak bunganya itu pun punya makna. Jadi Rafflesia itu sedalam itu. Jadi nilainya yang saya buat tidak menggeser nilai, tapi kita punya inovasi yang baru supaya Rafflesia ini bisa dekat dengan kita. Artinya stigma itu yang kita hilangkan. Ya kalau ada nilai budaya yang buruk, kita kan harus geser ke nilai budaya yang baik, kan gitu kira-kira. Jadi pergeseran itu hal sangat wajar di saat ini, dan buat teman-teman anak muda, ya jangan takut, itu udah peran kita gitu, udah peran kita untuk bisa sama kayak yang disampaikan Ade, Chairil Anwar. Ya saat itu mungkin Chairil Anwar musuh seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Ngerti seni nih gitu. Iya gitu. Ini gila nih puisi apaan nih kan gitu kan. Jadi itu yang harus musuh, tapi kalau kata Gus Dur ya, sejarah lah yang menjawab gitu kan. Jadi mungkin Gus Dur pun hari itu jadi musuh masyarakat se-Indonesia, tapi hari ini seberapa banyak orang yang merindukan Gus Dur gitu kan, seberapa banyak kata-kata bertebaran ketika kita punya problem di itu aja kok repot. Iya gitu aja kok repot gitu. Oke, berarti artinya sebenarnya kita jangan takut gitu ya. Benar. Untuk para anak muda nih ya, berarti batasannya adalah norma. Jelas tuh batasannya. Norma kesusilaan, norma kesopanan dan lain sebagainya. Artinya itu yang jadi batasan, selagi tidak melanggar norma, artinya itu masih dalam koridor daripada kreativitas. Benar. Jadi kita jangan takut untuk berkreativitas. Itu poin sangat penting yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Kita harus jeda terlebih dahulu. Siap. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.